Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan saya harapkan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat. Ya, karena pada kesempatan kali ini seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan sama-sama membahas soal-soal yang sebelumnya sudah saya berikan. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Sebelumnya, jangan lupa siapkan catatan kalian agar soal-soal yang kita bahas, kalian punya catatannya, kalian punya dokumentasinya. Sehingga nanti ketika kalian ingin belajar atau merefresh kembali pengetahuan kalian, kalian sudah siap gitu. Oke, yuk kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Tuliskan 4 faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Yuk. Nah, ya kan? Yang namanya faktor pendukung berarti apa? Pertanyaannya bersifat terbuka. Kalau pertanyaan bersifat terbuka, seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, maka selama jawabannya itu adalah faktor-faktor yang dapat mendukung atau menambah kesadaran berbangsa dan bernegara, maka saya anggap benar. Kenapa saya anggap benar? Karena bentuknya analisa, karena dia jawaban yang terbuka. Namun, kalau ingin kita bahas, sebenarnya apa aja sih faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara? Ada 2 sebenarnya. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat. Apa dari sudut pandang masyarakat? Yang pertama nih, dari sudut pandang masyarakat. Yang pertama, masyarakatnya itu harus merasa bangga terhadap keunikan dari bangsa kita. Karena apa? Bangsa kita ini memiliki nilai-nilai yang positif yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Apa aja contohnya? Contohnya adalah toleransi, kemudian ada juga gotong royong, kemudian kita juga memiliki budaya yang beragam, memiliki bahasa yang beragam, bahkan agama yang beragam. Nah, keunikan ini harus kita banggakan. Nah, perasaan bangga itu sendiri akan menumbuhkan apa yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga dengan perasaan bangga itu kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain rasa bangga, apalagi sih? Iya, selain rasa bangga, ada juga rasa keinginan untuk berkontribusi terhadap bangsa sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, keinginan untuk berkontribusi terhadap bangsa ini menumbuhkan perasaan untuk, yuk kita lakukan sesuatu hal untuk negara ini. Sehingga apa? Adalah ataupun mendorong munculnya atau menumbuhkan kesadaran berbangsa kita, kesadaran bernegara kita, agar kita menjadi warga negara yang baik. Selain itu, dari sudut pemerintah nih. Di sini sudut pandang pemerintah. Yang pertama apa sih? Sebenarnya dari sudut pandang pemerintah ini merupakan unsur yang paling benar-benar berkontribusi lah. Kenapa? Ketika pemerintahannya bagus, pemerintahannya baik, maka sejalan dengan keinginan masyarakat untuk berbangsa dan bernegara yang baik pula. Kalau mereka ngelihat, ibaratnya kita melihat contoh lah. Kalau contohnya aja seperti contohnya yang jelek-jelek, ya kita juga akan melakukan yang jelek-jelek. Karena apa? Pandangan kita pasti akan, mereka aja seperti itu, masa saya enggak? Nah, itu. Nah, jadi apa sih faktornya? Yang pertama, pemerintahannya harus akuntabel atau pemerintahannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Enggak cuman eksekutifnya aja, tapi legislatifnya juga. Dengan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, maka kita bisa tahu bahwa hukum akan tegak atau hukum yang adil. Selain hukum yang adil, ada juga kebijakan yang tepat sasaran. Bagaimana maksudnya? Ketika pemerintahan itu akuntabel, maka salah satu indikatornya adalah hukumnya yang benar-benar tegak atau supremasi hukum. Hukumnya benar-benar adil. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Kemudian, pembangunan yang merata.
pembangunan yang merata, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi menurut kalian pun apa saja? Silahkan, karena bentuknya adalah jawaban yang terbuka. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia. Oh, sebelumnya, untuk pertanyaan nomor 1, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi pada intinya, untuk kita balik lagi deh, untuk pertanyaan nomor 1, faktor pendukungnya bebas. Apa saja silahkan kalian kemukakan sesuai analisa kalian masing-masing. Cuman, menurut atau secara umum, ada 2. Menurut pandangan masyarakat atau menurut sudut pandang masyarakat, ada juga menurut sudut pandang pemerintah, di mana tadi kalau menurut sudut pandang masyarakat artinya ada perasaan bangga terhadap bangsa sendiri dan juga keinginan untuk berkontribusi. Kalau di pemerintahannya maksudnya seperti apa? Kalau dari sudut pemerintah, harus adanya pemerintahan yang berjalan secara akuntabel sehingga hukumnya berjalan secara adil, kebijakan-kebijakannya tepat sasaran, dan pembangunannya merata. Ini beberapa indikator pemerintahan yang akuntabel sehingga kesadaran berbangsa kita dan bernegara kita tumbuh menjadi lebih baik. Yuk kita masuk pertanyaan nomor 2. Kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia apa aja? Ingat, berbicara tentang kekuasaan moneter yaitu Bank Indonesia, kita harus berpaku pada nih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Apa sih isinya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa yang namanya kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter, yang pertama adalah harus memperhatikan laju inflasi. Bentuknya seperti apa? Memperhatikan laju inflasi. Artinya Bank Indonesia harus apa nih? Meningkatkan atau mengurangi peredaran uang di Indonesia. Kan inflasi sendiri kan tingginya atau banyak atau sedikitnya peredaran uang yang ada di Indonesia. Yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi perekonomian. Kemudian yang kedua, harus dilakukan pengendalian dengan operasi pasar terbuka. Mungkin kan pernah sering dengar nih, ini biasa dilakukan ketika nilai tukar rupiah kita tertekan. Dilakukan yang namanya operasi pasar terbuka. Kita biasanya memperjualbelikan yang namanya surat-surat berharga atau obligasi. Macam-macam dah bentuknya obligasi itu macam-macam. Selain itu bisa juga berbentuk intervensi yang dilakukan oleh bank sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, terhadap valuta asing. Lalu yang ketiga adalah melakukan diskonto. Nah, berbicara tentang diskonto berarti kita berbicara tentang suku bunga. Nah, bagaimana maksudnya? Bagaimana sih kewenangannya? Nah, melakukan diskonto artinya apa? Kita sering dengar Fed, bank sentral di Amerika itu sering melakukan yang namanya kenaikan suku bunga. Itu untuk apa? Untuk menaikkan harga jual dari dolar Amerika. Nah, di Indonesia juga sama. Kita bisa melakukan yang namanya diskonto. Sehingga apa? Kita bisa menaikkan dan menurunkan suku bunga. Tergantung pasar ya, tergantung keadaan. Sehingga apa? Nilai tukar kita, nilai rupiah kita menjadi bagus dan stabil setidaknya gitu loh. Jangan sampai tertekan. Lalu yang keempat, menetapkan cadangan wajib minimum. Ya dari katanya juga udah tahu ya, cadangan wajib minimum berarti harus setiap bank itu memiliki cadangan minimum yang dipelihara. Dipelihara itu maksudnya apa? Diputar tuh harus ada minimumnya tuh. Yang namanya bank pasti kan memutar uang kan dengan kegiatan apapun lah. Agar uangnya ini apa? Masih ada setidaknya minimal uang dipegang sama si bank ini ada minimalnya berapa. Nah, itu salah satu kebijakan moneter. Lalu yang terakhir pengaturan kredit atau pembiayaan. Maksudnya seperti apa? Artinya penetapan kebijakan moneternya Bank Indonesia harus menetapkan pertumbuhan penyaluran kredit oleh lembaga perbankan. Misal kredit dari Bank BRI terhadap Bank Indonesia gitu kan. Bantuan kredit
Nah, itu harus benar-benar diatur agar apa? Agar uang yang keluar dari bank sentral tidak terlalu banyak. Ini semua berkaitan dengan apa? Dengan kekuasaan moneter. Agar tujuannya apa? Tujuannya nilai tukar rupiah ataupun nilai keuangan Indonesia tidak merosot. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ingin tanyakan, tanyakan. Atau ingin mengkoreksi, silahkan. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Identifikasikan yang termasuk hak-hak politik. Nah, hak-hak politik. Kalau bicara hak politik berarti kita bicara tentang hak asasi. Ya, hak asasi manusia. Undang-undang nomor berapa? Coba, ada yang ingat undang-undang nomor berapa berkaitan dengan hak asasi manusia? Oke, betul. Undang-undang nomor berapa? 39 tahun 1999. Ingat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang apa? Hak asasi manusia. Di situ sudah dijelaskan pada pasal 43 bahwa hak-hak politik di Indonesia ini yang pertama adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Ya, di Indonesia kan sistem pemilihannya pemilihan umum ya. Lalu selain itu, selain berhak untuk dipilih ataupun memilih, seorang warga negara juga berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Atau bisa juga apa nih? Membuat dan mendirikan partai politik. Jadi kalian berhak, kalian memiliki hak politik tersebut. Kecuali kalau hak politik kalian dicabut. Kan sering dengar nih beberapa kasus koruptor yang ada di Indonesia, hak-hak politiknya dicabut. Salah satunya itu tadi nih, hak untuk memilih dan dipilih, kemudian ikut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan wakil yang ia pilih. Ya, maksudnya seperti apa? Dia udah nggak memiliki lagi kans atau kesempatan untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Kemudian, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Nah, ini juga merupakan contoh ataupun hak-hak dalam berpolitik. Maksudnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Yang namanya hak diangkat dalam jabatan pemerintah berarti kalian sebagai warga negara berhak mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan. Apapun jabatannya, boleh itu kementerian lah, ataupun di kesekjenan, kalian berhak. Tuh. Di pasal 44 juga ada. Apa isinya? Isinya adalah kalian semua berhak untuk berpendapat, mengajukan permohonan, mengajukan apapun lah, secara lisan maupun tulisan, selama itu berkaitan dengan pemerintahan yang baik, yang benar. Jadi kalian jangan merasa ragu kalian kalau memiliki pandangan terhadap pemerintahan yang tidak berjalan secara semestinya. Kalian memiliki hak-hak politik tersebut. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian asas pemilu. Ini cuma 3 nih, harusnya kan luber jurdil. Cuman saya minta 3 aja. Kalau luber kan, ataupun lube R-nya udah ada ini nih. Kalau lube kan udah tahu. Sekarang rahasia, jujur, dan adil. Apa sih artinya? Silakan. Ada yang ingin tahu? Ada yang tahu? Silakan. Artinya rahasia? Iya. Kata-katanya aja udah jelas. Rahasia. Artinya apa? Yang namanya rahasia berarti apa? Hak suaranya itu hanya diketahui oleh si pemilih. Jadi nggak ada misal saya memilih si B. Nah, itu udah nggak rahasia lagi namanya. Yang namanya pemilu yang rahasia ya udah kamu milih siapa. Misal kemarin ketika pelaksanaan pemilihan ketua OSIS kamu milih si siapalah, si A, si B. Ya udah gak usah disebut-sebutin, gak usah digembor-gemborin. Tadi saya milih si A, atau ditanya ke temennya, tadi kamu milih siapa? Nah, nggak ada begitu. Yang namanya pemilu yang rahasia artinya ya udah biarkan orang tersebut yang tahu pilihannya siapa, dan kalian nggak perlu tahu siapa pilihannya. Yuk,
Yang berikutnya jujur. Artinya apa jujur? Ya, dari kata jujur artinya ini si pemilihan umum ini harus apa? Harus sesuai dengan aturan, jujur. Ya udahlah, jujurlah padaku gitu. Nggak begitu. Maksudnya jujur artinya dalam pelaksanaannya harus sesuai aturan. Jangan mentang-mentang sama temen, atau misal kita dalam hal ini panitia ya, panitia pemilu, pelaksanaan pemilihan umum. Kalian melihat, ini teman saya nih, ya udahlah, gak usah ngikutin aturan, biarin aja gitu. Gak bisa kayak gitu, harus sesuai aturan. Contoh, kemarin lagi rame nih ya kan, ini lagi rame nih di kasus di kabupaten, salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Ada terdapat calon bupati yang ternyata memiliki paspor negara asing. Nah, ini juga kita tunggu saja bagaimana perkembangannya, karena kan ada konspirasi. Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu loh. Kita nggak bisa menjudge satu dua pendapat saja. Kita harus benar-benar melihat rangkaian kejadiannya, apakah kita menjudge ini adalah suatu yang salah atau seperti apa. Nah, itu juga merupakan salah satu bagian dari kejujuran. Kalau memang kita memiliki paspor dari negara asing, berarti kita bisa dikatakan kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini harus benar-benar jujur, apakah kamu benar-benar warga negara Indonesia atau bukan. Lalu, yang terakhir, adil. Maksudnya adil seperti apa? Maksudnya, kita sebagai peserta pemilu ataupun pemilih misalnya, kita diperlakukan secara sama semua, tanpa adanya pengistimewaan apapun atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilihan pemilih. Contohnya apa? Misal, mentang si A itu adalah, kita kasih ini dulu ya, highlighter dulu ya. Adil artinya adalah perlakuan yang sama terhadap siapa? Terhadap peserta pemilu dan pemilih. Nah, berarti yang namanya perlakuan yang sama, jangan mentang-mentang saudara kamu yang menjadi ataupun kerabat. Nah, ini lagi rame nih. Aduh, saya takut salah nih. Aduh. Lagi rame nih. Maksudnya jangan sampai mentang-mentang saudara kamu, keluarga kamu yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum, atau dalam hal ini pemilu serentak atau pilkada, kamu bolehin. Tapi giliran keluarga kamu nggak ikut, nggak diperbolehkan. Nah, kayak gini-gini itu harus memiliki nalar yang benar-benar nyampe ke masyarakat lah gitu. Jangan sampai ada anggapan-anggapan yang membuat kita berasumsi miring. Kita semua sebagai pelaksana pemilu, misal sebagai pemilih, kita harus benar-benar diperlakukan yang sama. Misal kita itu bukan pendukung B, karena kita kan independen misal. Kita nggak ada yang tahu kita akan memilih siapa. Si panitia langsung, kamu milih siapa? Kamu bukan milih si ini kan? Tunggu sebentar. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya pemilu harus adil. Mau siapapun dia milih siapa, seseorang milih siapa maksudnya, itu tetap harus diperlakukan dengan adil. Nah, ini penjelasannya. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tapi juga ke penyelenggara pemilu. Sampai sini ada yang tanyakan. Tadi rahasia artinya apa? Iya, pilihan itu harus dirahasiakan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Asik. Lalu jujur, kita harus sesuai aturan. Dan adil, semuanya harus diperlakukan sama. Mau itu pemilihnya, mau itu peserta pemilunya. Kita harus sama. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, ke pertanyaan terakhir. Asik. Nah, ini nih, membahas perjanjian internasional. Sebutkan 4 hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian internasional. Di kelas 11 kalian sudah tahu nih, udah pernah dibahas nih, pembahasan tentang hubungan internasional.
Berbicara tentang perjanjian internasional, berarti kita berinduk pada perjanjian apa? Nah, perjanjian konvensi Wina. Aku jadi suara agak-agak Jawa ya. Pokoknya berdasarkan konvensi Wina. Maksudnya seperti apa? Kita tahulah. Induk perjanjian internasional itu ada pada saat konvensi Wina. Nah, dalam suatu perjanjian internasional dapat dikatakan batal apabila apa? Yang pertama, ayo. Yang pertama, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Misal, Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perjanjian. Tiba-tiba, misal perjanjian batas wilayah. Tiba-tiba Malaysia masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Nah, ini maka perjanjian tersebut batal. Atau mungkin kalian pernah ngelihat Crash Landing on You, ya kan, perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, misal saat itu ada perjanjian si Kapten Ri dan si yang ceweknya siapa lupa gitu kan, boleh masuk. Cuman tiba-tiba ada tembakan dari Korea Utara. Nah, itu udah berarti perjanjiannya batal. Kemudian adanya kesalahan saat perjanjian dibuat. Nah, misal kesalahan ini bisa macam-macam lah, bisa kesalahpahaman. Misal Indonesia bilang, pokoknya batas wilayah saya sampai sini. Wah, gitu. Sementara Malaysia menerjemahkannya lain. Nah, itu bisa jadi batal perjanjian tersebut. Lalu ada unsur penipuan. Maksudnya seperti apa nih? Unsur penipuan. Maksudnya apabila suatu negara menipu, ini udah terlaluan banget ini. Masa menipu? Misal menipu negara lain dalam perjanjian. Misal nanti ketika 5 tahun yang akan datang, kita akan bagi-bagi hasil uang dari perusahaan A gitu. Ternyata ketika berjalan, mana nih upah saya gitu kan, katanya bagi hasil sekian persen. Masa saya dapat cuman segini gitu loh, nggak sesuai dijanjikan, maka perjanjiannya batal. Lalu adanya penyalahgunaan seperti penyuapan dan lain sebagainya. Nah, misal nih kalian dalam melakukan perjanjian disuap. Ini sebenarnya cara-cara konvensional lah kalau kayak gini. Biasanya disuapnya lewat apa? Kalau perjanjian internasional ya, yang namanya perjanjian itu dari government to government pasti bawa perempuan. Maksudnya apa? Ya seperti kita tahu, dengan cara perempuan kan ngomongnya pinter, kemudian looknya juga oke. Biasanya maksudnya bukan diapa-apain nih perempuan nih. Maksudnya apa? Maksudnya dengan cara seperti itu suatu negara bisa menyuap negara lain untuk dalam melakukan perjanjian. Ya, meskipun kita nggak tahu lah ya sebenarnya nyatanya seperti apa. Cuman biasanya dipakai perempuan itu sebagai negosiator. Karena apa? Karena lebih lihai berbicara dibanding laki-laki ya. Laki-laki kan ya contoh aja lah, nawar. Ya kan, nawar di pasar. Laki-laki, "Bang, ini berapa?" "Sekian." Ya udah beli. Kalau perempuan, "Bang, ini berapa?" 50.000 bu. "Ya elah bang, di toko sebelah cuma sekian bang," gitu kan. Macem-macem dah alasannya. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi. "Ya udah bang, saya beli bang. Tadi saya nyorong sini nggak ini bang, nggak nemu." Ya, kayak gitu-gitulah. Perempuan kan pintar dah ngelaknya dah. Lalu yang terakhir adanya unsur paksaan terhadap wakil negara terkait, bisa juga berupa ancaman. Nah, ini ancaman seperti ini, misal suatu negara melakukan perjanjian, kemudian kamu harus menandatangani ini, apabila tidak maka kamu tidak dapat bantuan apa-apa. Nah, ini juga bisa mengakibatkan perjanjian itu batal. Oh, masih ada ternyata yang terakhir. Sebenarnya bukan terakhir tadi ya, salah. Yang terakhir banget, bertentangan dengan dasar hukum internasional. Artinya apa? Yang namanya perjanjian harus berdasarkan rule ataupun rule of law dari internasional. International of rule of law. Itulah bahasanya. Pokoknya hukum internasional. Maksudnya apa? Jangan sampai perjanjian ini
bertentangan dengan dasar hukum internasional, yaitu apa? Kedamaian. Misal kita berbuat perjanjian untuk saling berperang. Nah, ini berarti tidak lagi sesuai dengan dasar hukum internasional. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Mungkin kalian ada yang ingin diutarakan atau ingin ditanyakan, atau masih ada yang tidak jelas, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, anak, itu tadi adalah pembahasan 5 soal yang sebelumnya sudah saya berikan. Apabila ada ingin ditanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, atau kalian bisa menghubungi saya langsung. Sampai sini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu siap mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh kalian. Terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.